Ini kalau kita lihat kan ini platform digital. Kita lihat ada Spotify di sana, ada YouTube, kemudian ada layanan streaming lainnya yang kita tahu sudah masuk ke dalam pasar global begitu ya. Nah, kalau dari perspektif Pak Hafaz begitu, apakah sudah ada aturan internasional yang kemudian mengatur distribusi soal royalti? Nah, kenapa saya mengatakan royalti? Karena di sini juga soal pendapatan kan, yang harus mampu mengatasnamakan keadilan bagi orang-orang yang berkecimpung di dalam situ. Iya, ya ini problem dari digital injustice. Kalau tadi kita bicara mengenai kedaulatan algoritma, di sini kita bicara mengenai ketidakadilan digital. Artinya begini, kita ada banyak platform ya kan, global semuanya platformnya. Dan hal yang sering dialami oleh artis Indonesia dan juga negara berkembang secara umum adalah bahwa mereka upload karya seni mereka, ya, kemudian di-download atau didengar oleh jumlah yang sangat besar, bahkan menyentuh pasar global juga. Pastinya pasar global, ya. Tapi royaltinya itu lebih sedikit daripada kalau di-upload oleh orang dari negara maju. Jadi karyanya sama, which is lagu, karya seni, ya kan. Datangnya dari kreativitas manusia juga sama, ya kan. Di masing-masing negaranya dilindungi oleh intellectual property right sama. Tapi begitu masuk platform digital global, royaltinya berbeda. Nah, itu kan yang harusnya justru punya asas keadilan yang sama. Benar, benar. Nah, ini problem yang kita lihat sekarang. Dan waktu itu kita Kementerian Luar Negeri membantu Pak Menteri Hukum, Pak Supratman Adgas, untuk memperjuangkan just and fair royalty di bidang digital streaming. Kita sudah berdiskusi dengan berbagai pihak di Indonesia dan melihat bahwa memang ini merupakan satu injustice, ketidakadilan yang perlu ditangani. Nah, sekarang next question-nya adalah menangannya di mana gitu kan? Nah, forumnya kan banyak, tapi yang directly yang langsung terkait adalah WIPO. Karena di sini tempatnya Intellectual Property Right Organization. Nah, di sana dibahas gagasan ini. Nah, kita waktu itu ke sana ke Jenewa, kemudian dari kegiatan di sana kita melihat bahwa sebenarnya gagasannya sudah ada dulu oleh Brazil. Tapi oleh Brazil tidak di-push lebih lanjut. Tidak di-follow up lagi. Iya, di-push lagi. Karena mungkin waktu itu kondisinya masih belum terlalu urgent gitu ya. Belum semasif sekarang yang benar-benar. Jadi sekarang udah sangat masif. Injustice-nya semakin terlihat. Sehingga memang harus ada satu langkah-langkah yang harus kita lakukan gitu. Nah, saya melihat ada beberapa layers steps ya menurut saya yang bisa dilakukan. Yang pertama tentunya domestik. Harus ada rules di Indonesia yang mengatur bahwa royalty standarnya itu harus sama. Oke, itu di dalam negeri. Dalam negeri. Di dalam negeri dulu harus ada pembenahan soal itu. Oke. Kemudian kita juga kiranya bisa mengajak negara berkembang lain untuk membuat rules yang sama. Jadi di Afrika, di Amerika Latin, di Asia, ya harapannya punya satu rules yang sama mengenai hal ini. Yang paling possible kerjasamanya negara Afrika, negara Latin Amerika, dan beberapa negara Asia. Sebenarnya kalau saya diskusi ya dengan beberapa wakil dari seniman di negara Eropa yang tidak berbahasa Inggris, mereka punya masalah yang sama. Kalau negara Eropa yang berbahasa Inggris, they have no problem. Karena basic platform streamingnya itu kan bahasa Inggris. Listenernya orang bahasa Inggris gitu. Tapi kalau sudah dia bahasa non-English yang agak eksotik gitu lah bahasanya ya, kayak misalnya Iceland gitu. Jadi
itu dia problemnya sama artis dari negara berkembang gitu. Jadi sebenarnya injustice yang dirasakan itu juga sama. Atau beberapa literatur yang saya baca problemnya sama juga di beberapa negara maju berbahasa Inggris tapi untuk startup artis sama juga gitu. Jadi ada semacam apa ya treatment yang berbeda dari digital platform streaming dengan berbagai macam artis yang ada gitu. Jadi kalau dari negara berkembang ya kamu dapatnya cuma sekian, kalau kamu non English language dapatnya cuma sekian gitu. Specifically tampaknya seperti itu ya prakteknya. Makanya kita juga nggak terlalu tahu karena memang kita juga nggak pernah mendengarkan penjelasan secara real gitu ya. Memang argumentasi yang sering saya terima adalah subscribernya sedikit gitu. Ya tapi kan streamingnya banyak, penduduknya kan banyak gitu. So that's one of the element yang harus diatasi. Dan kemudian di WIPO-nya sendiri harus ada semacam new rules ya, new arrangements yang mengatur mengenai masalah ini. Tidak mudah memang. Dan Karena, butuh waktu pastinya. Ya butuh waktu, tapi kita bisa bertahap gitu. Oke, butuh waktu walaupun bertahap tetap dilakukan termasuk Harus. dan itu terus dibahas tidak hanya di WIPO tapi mungkin di wadah-wadah lainnya di perundingan internasional. Bisa UNESCO, ya UNESCO bisa lebih daripada keragaman, penghargaan terhadap keanekaragaman atau diversity dari seni, ya lebih pada social elemennya gitu ya.